di sini saya ingin menjelaskan cara membuat database dan tabel. Baik, di sini yang pertama kita lakukan adalah membuat database-nya dengan cara klik database, nama database, kemudian enter. Kemudian kalau udah ada database-nya, kita use database dulu dengan cara use database. Di sini saya menggunakan nama apotek karena saya mendapatkan apotek. Kita use database underscore apotek, kita enter. Kemudian selanjutnya kita mulai membuat tabel dengan cara create tabel. Kemudian kita tambahkan field, tipe data. Kalau ada primary key-nya kita tambahkan. Di sini saya tipe datanya menggunakan varchar semua dan primary key-nya ada di ID obat. Setelah itu kita enter, kemudian kita buat tabel selanjutnya dengan cara create tabel, kemudian field-nya, tipe datanya, kemudian primary key-nya. Di sini saya membuat tabel pegawai dan tipe datanya varchar semua. Primary key-nya berada di ID pegawai. Kemudian selanjutnya saya membuat tabel pelanggan. Yang pertama kita buat seperti yang di atas tadi, kita buat create tabel, kemudian nama tabel, kemudian masukkan field, tipe data, primary key. Di sini saya tipe datanya menggunakan varchar juga semua. Primary key-nya berada di ID pelanggan. Kemudian selanjutnya saya membuat tabel pesanan. Di tabel pesanan ini saya tipe datanya varchar semua. Ada untuk tanggal transaksi kita menggunakan date. Kemudian primary key-nya ada di ID pesanan. Kemudian foreign key ada di ID pelanggan, ID pegawai, dan ID obat. Setelah membuat ini, mungkin selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Igede Desnata Diaksa Putra dengan NIM 23010101089. Di sini saya akan menjelaskan DML yaitu perintah insert. Baik, di sini saya akan menjelaskan DML, Database Manipulation Link. Terdiri dari beberapa perintah. Di sini saya akan menjelaskan perintah insert untuk menyisipkan data baru ke dalam suatu tabel. Untuk membuat menyisipkan data baru ke sebuah tabel, kita menggunakan perintah insert into tabel name files, files 1, files 2 dan seterusnya. Contohnya di sini saya menggunakan untuk em, menyisipkan data baru ke tabel TB obat yaitu insert into TB obat, files, ID obat, nama obat, jenis obat, harga, dan stok obat. Contohnya di sini yaitu ID obat 001, nama obat paracetamol, jenis obat pereda nyeri, harga obat 17.000, stok obat 14 box. Untuk selanjutnya yaitu eh, TB pegawai sama seperti TB obat yaitu insert into tabel TB pegawai, values, eh, ID pegawai, nama pegawai, umur pegawai, jenis kelamin pegawai, dan jabatan. Selanjutnya itu eh, TB pelanggan, yaitu dengan insert into TB pelanggan, masukkan ID pelanggan, nama pelanggan, umur, dan jenis kelamin. Selanjutnya itu ada eh, TB pesanan. Untuk menyisipkan data di TB pesanan, kita melakukan perintah insert into eh, TB pesanan, values, ID pelanggan, ID pesanan, ID pelanggan, ID pegawai, ID obat, jumlah pesanan, dan tanggal transaksi. Untuk contohnya seperti yang kita lihat saat ini. Sekian, terima kasih.
Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Surya Adi Darmawan dengan NIM 2301010032. Aku dari Prodi Sistem Informasi. Di sini aku menjelaskan tentang inner join ya teman-teman. Jadi langsung saja ke videonya. Halo teman-teman, jadi di sini aku mendapatkan bagian inner join, yaitu formatnya seperti ini. Ya kan? Aku mau jelasin dulu sebelum kesana. Jadi di sini yang aku maksud adalah select. Jadi kita pilih bintang ini tandanya dari tabel obat, tabel yang udah kita buat tadi yang di atas itu tabel obat, lalu join ke tabel pegawai di ID obat. Jadi pada tabel obat ini kan ada filenya namanya ID obat. Nah itu kita ambil di ID obat sama dengan tabel obat dot ID obat. Jadi kita ambil di ID obat sama dengan tabel obat terus dot ID obat. Jadi kita make sure gitu loh, ini benar-benar ada untuk joinin, untuk gabungin semua tabel yang ada di sini gitu. Nih semua tabel yang ada di sini jadi kegabung. Jadi hasilnya nanti tampilannya akan seperti ini: ID obat, nama obat, jenis obat, harga obat. Karena ID obat ini merupakan primary key gitu loh. Jadi begitu kita nampilin semua thread semua nyambung gitu loh. Karena yang kita buat di tabel pesanan sebelumnya ini kan ada primary key, foreign key, foreign key, foreign key, ya kan. Jadi begitu kita ambil ini langsung kedetek semua ininya gitu untuk di inner joinnya ini begitu. Jadi inner join ini adalah untuk menggabungkan seluruh tabel yang sudah kita buat, lalu memperlihatkan bagaimana hasilnya, dan hasilnya pun seperti ini. Jadi dia terurut ya kan. Jadi tabel yang pertama kita buat, terus nama obat, jenis obat, harga, stok obat, terus ada tabel pegawai. Di tabel pegawai itu ada file ID pegawai, nama pegawai, umur pegawai, terus jenis kelamin pegawai, jabatan, dan lain-lain gitu teman-teman. Terus ini kan hanya tabel obat dan juga tabel pegawai ya. Nah ya, untuk tabel pelanggan dan juga tabel pesanannya itu sama aja seperti ini. Kita bisa select from tabel pelanggan ke ini terus lagi digabungkan, itu bisa aja, bisa digabungin juga ke semua gini untuk supaya nampil gitu. Tapi yang aku jelaskan di sini sama halnya kayak yang kita buat nanti. Jadi aku pakai patokan yang gini aja. Mungkin dari aku segitu aja. Terima kasih.